Berkembangnya usaha budidaya ikan nila yang saya lakukan ini dari satu kolam beton hingga membangun banyak kolam lagi itu tidak lepas dari perencanaan yang saya lakukan sebelum melakukan budidaya ini ya. Jadi di video ini saya akan tuangkan ke kawan-kawan seperti apa caranya membuat perencanaan dalam bentuk simulasi analisa usaha budidaya ikan. Jadi kita bisa membuat sistem yang benar, terus planning yang benar agar usaha kita itu semakin bagus dan memberi banyak arti buat kita tentunya ya. Halo kawan-kawan, apa kabar? Jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo ya, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya, khususnya budidaya ikan nila. Video kita kali ini saya beri judul itu analisa bisnis budidaya ikan nila. Ini merupakan versi terbaru dari analisa bisnis yang pernah saya upload beberapa bulan yang lalu ya. Tapi versi detailnya analisa bisnis yang akan saya paparkan ke kalian ini versi lengkap. Jadi dengan satu aplikasi ini kita bisa tahu berapa total pakan harian, berapa konsumsi listrik, berapa biaya operasional yang harus kita keluarkan ketika kita menjalani usaha budidaya ikan nila ini. Dan video ini juga merupakan salah satu bagian dari video series yang pernah saya janjikan ke kalian ya, tentang bagaimana caranya strategi kita untuk menekan harga pokok penjualan sehingga margin keuntungan kita itu semakin besar. Dan intinya sih ujung-ujungnya ini seperti apa caranya biar kita itu untung semakin banyak gitu dalam hal budidaya ikan nila ini. Tapi sebelum saya bahas tentang topik yang akan kita bahas ini, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya Bang Gulo ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau misalnya kalian punya Instagram atau pengen tanya-tanya detail tentang seputar budidaya ikan nila, atau mau beli perlengkapan atau hal-hal lain lah, kalian bisa DM saya di Instagram @channel_Banggulo. Beberapa bulan yang lalu itu saya pernah mengupload video tentang analisa usaha budidaya ikan nila ya. Respon kawan-kawan sangat banyak sekali sehingga video itu kolom komentarnya sampai saya nonaktifkan ya, karena banyaknya permintaan file untuk format analisa itu dikirimkan ke email masing-masing. Sebenarnya file itu masih banyak sekali kekurangan ya. File itu tidak kompatibel dengan beberapa jenis model kolam. Jadi kalau misalnya kolam kalian berbeda-beda, tentunya file itu nggak bisa digunain gitu loh. Dan kita harus mengupdate lagi. Dan terus di situ belum lengkap juga tentang pakan, seperti apa batasan pakannya, seperti apa sumber daya listriknya juga belum. Dan itu sudah saya sesuaikan di video ini ya. Harapannya sih dengan penyesuaian di beberapa item, aplikasi ini nanti bisa kita gunakan untuk model budidaya ikan nila itu di kolam tanah atau di kolam terpal atau di kolam apapun ya. Dan bisa juga dibuat untuk budidaya ikan-ikan lain di luar ikan nila. Dan tentunya perbaikan-perbaikan di sistem analisa yang saya buat ini itu akan lebih membuat analisa kita itu lebih nyata gitu, sesuai dengan harapan kita. Dan dia itu juga tingkat tingkat kebenarannya juga lebih yakin 100% ini bisa jalan begitu, karena dia sudah disesuaikan dengan keadaan yang pernah saya lakukan. Baiklah, sekarang kita coba lihat seperti apa format analisa yang terbaru yang saya buat ini ya. Karena format ini lebih dinamis, lebih efisien, serta bisa digunakan untuk semua jenis dan sistem budidaya tanpa melihat ukuran kolamnya atau tanpa melihat sistem apa yang kita gunakan. Dia analisanya itu kurang lebih seperti ini. Nah kawan-kawan bisa lihat di file ini saya itu bermain warna ya. Jadi ada beberapa tempat atau item yang tidak boleh dirubah. Jadi semua yang ada warnanya itu nggak bisa dirubah ya. Nanti saya sampaikan juga di keterangan ketika ini saya kirimkan buat kalian. Di sini juga sudah terdapat beberapa item seperti target FCR, idealnya itu 1 sampai dengan 1,3 ya. Terus jumlah bibit, terus asumsi jumlah kematian ikan itu maksimal 10%. Terus target panen kita gram per ekor ya, berapa gram per ekor, terus target jangka panjangnya juga. Semuanya sudah kita uraikan dengan detail di sini. Jadi tinggal diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah supaya lebih gampangnya kita akan mencontohkan langsung saja ya ke dalam salah satu jenis item kasus ya. Contohnya nih, kita misalnya memiliki 10 kolam D4 ya, dimana target FCR-nya itu saya buat 1. Nanti saya terangin lah kenapa bisa 1 ya. Terus total bibitnya kita anggap saja kalau D4 itu kan saya 1500. Jadi kalau 10 kolam itu 15.000 ekor.
tingkat kematiannya di sini saya bikin 5% ya. Kalian bisa rubah juga jadi 10%, terserah ya, itu bebas. Terus target panennya saya bikin 300 gram dengan masa panennya itu kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, di sini saya input harga jualnya itu 25.000. Terus hasil targetnya ini dari periode per satu periode itu kurang lebih sekitar 3,8 ton ya. Ini dengan asumsi keberhasilan 90%. Ini bisa kalian rubah juga, misalnya kalian ragu 90% berjalan, ini bisa dirubah jadi 80%. Kalian tinggal ganti seperti ini. Dan ini untuk satu tahunnya juga akan terintegrasi secara langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke modal ya. Ini kita masuk ke modal awal atau modal investasi. Modal investasi ini adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk bisa membuat produksi ya. Jadi ini perlengkapan, peralatan, terus sewa lahan, itu semuanya ada di item modal investasi ya. Intinya ini yang tidak habis dalam satu kali masa periode, bisa kita gunakan berulang-ulang begitu dia. Nah, jadi bisa kita masukin beberapa itemnya, seperti misalnya di kolam D4 itu kita butuh 10 aerator ya. Terus ada genset juga. Terus juga kita butuh pembelian pompa untuk sumur bor ya. Bisa juga sewa lahan atau biaya-biaya lain lah yang memang ini melekat seterusnya ya, jangka panjang dia. Nah, ini kita isi dulu semuanya lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke sisi modal operasional ya. Di modal operasional ini kalian bisa lihat ada beberapa item ya. Yang pertama kita isi itu adalah harga bibit. Harga bibitnya contohnya 650 per ekor ya. Ini bisa kalian sesuaikan juga mau berapa. Terus setelah itu mungkin ada biaya probiotik dan vitamin sebesar 500.000 ya. Dan untuk yang hijau pakan sama yang merah ini itu listrik, itu sudah ada di tab ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri pojok bawah. Itu, nah kita misalnya kita tekan pakannya yang warna hijau, ini akan muncul seperti ini. Di sini akan kelihatan tabel isian berapa harga pakan yang kita gunakan dari bulan pertama hingga bulan kelima ya. Bisa dilihat juga bahwa saya setting harga pakan ini semakin lama semakin kecil atau semakin murah. Karena prinsipnya ikan butuh protein tinggi itu di tahap awal pembesaran saja. Selanjutnya itu kita setting supaya hemat pakan itu ke pakan yang 20%. Dan perlu diperhatikan bahwa totalnya itu harus 100%, itu nggak bisa dirubah ya. Jadi kalian bisa setting secara otomatis nanti. Dan setelah kalian isi harga-harga pakan sesuai dengan yang kalian butuhkan, maka secara otomatis di bagian bawah ini akan muncul berapa total pakan harian yang harus kalian berikan ke kolam kalian itu. Seperti contohnya ini di bulan pertama kelihatan ya bahwa itu hanya 7 kg maksimal pakan yang kita berikan untuk ikan sebanyak 15.000 ekor itu untuk bulan pertama, dan begitu selanjutnya ya sampai ke bulan kelima. Dan inilah salah satu strategi untuk menekan FCR-nya ya. Nah, setelah semua kolom pakan ini kita isi, maka dia secara otomatis itu sudah masuk ke bagian analisa di depan yang seperti ini. Nah ya kan, sudah terinput secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke kolom listrik ya. Jadi dia di tab sebelah kiri juga yang warna merah, itu tinggal kita klik, dia akan langsung pindah ke kolom listrik yang seperti ini. Nah, kita input satu-satu aerator atau apapun ya, perlengkapan kita itu yang membutuhkan listrik ya. Kita sesuaikan. Contohnya ini aeratornya kita butuh 10, kapasitasnya itu 75 watt. Dia itu hidup selama 24 jam. Dan begitu seterusnya ya. Terus ini akan secara otomatis menghitung sampai ke bawah. Dan perlu juga kalian perhatikan bahwa ini kan 900 watt. Kalian bisa rubah sesuai dengan apa yang ada di lokasi kalian ya. Terus jangan lupa tambahkan biaya administrasi 100.000 atau berapa yang ada di sana, dan dia secara otomatis akan muncul di bagian depan. Nah, bisa dilihat ya kedua-duanya. Nah, setelah kita isi semua yang berhubungan dengan pakan dan listrik, maka modal operasional itu munculnya kurang lebih sekitar 52 juta ya untuk 15.000 ekor ikan ini. Itu untuk satu periode, dan kita bisa sekarang ngecek berapa sih keuntungannya setiap periode itu. Nah, di sini bisa dilihat kalau keuntungan atau hasil penjualan itu 96 juta untuk satu periode dan 230 juta untuk satu tahun ya, karena dengan durasi 5 bulan pemeliharaan. Dan secara otomatis juga sistem ini akan menghitung berapa laba bersih yang kita peroleh setiap periode. Di sini tertulis itu 44 juta laba bersihnya ya dari 10 kolam D4-nya, dan kurang lebih 105 juta per tahun atau sekitar 8,8 juta per bulan untuk penghasilan kita ya, laba bersih. Dan juga bisa kita cek juga di bawahnya, ini sudah muncul juga, sudah saya buat ya. Dia itu untuk break even point-nya sama payback periodenya itu juga sudah langsung otomatis ya. Dan yang paling bawah itu sudah saya setting juga akan muncul berapa harga pokok penjualan. Maksudnya modal ikan kita itu adalah Rp13.545.
Itu dengan kondisi seperti yang kita tuangkan tadi di atas ya, dengan asumsi 90% tingkat keberhasilannya atau tingkat kesamaan sistem ini dengan apa yang kita lakukan. Nah kalau misalnya kan 10 kolam nggak perlu pakai ABK, ya itu bisa berkurang juga, tinggal dihapus ya. Kan nggak perlu juga menggunakan orang memberi makan ikan untuk 10 kolam, menghemat 1 juta, dan begitulah ya. Jadi memang kita seperti apa caranya kita membuat simulasi ini agar bisa jadi panduan kita itu selama melakukan budidaya, sehingga hasilnya juga akan lebih maksimal karena kita sudah planning dari awal apa yang akan kita lakukan. Nah seperti yang saya katakan tadi, salah satu pembaharuan di aplikasi ini adalah ini bisa digunakan juga untuk metode budidaya yang lain. Nah contohnya ini kita coba yang 15.000 tadi itu kita buat di kolam tanah, jadi tinggal dihapus saja yang di modal investasinya, berarti sewa lahan ya. Terus misalnya apalagi yang kita butuhkan, misalnya hal-hal lain lah, kita bikin aja lain-lain ya, berapa misalnya 25 juta. Nah ini totalnya berapa, ini sesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi seperti apa yang terjadi ya itulah yang kalian input di dalam. Nah selanjutnya di modal operasional kita bisa juga rubah apa kebutuhan pakannya, terus listriknya kan kalau nggak ada gitu ya, itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah ini kan kalau di tanah nggak ada listrik ya, jadi kita anggap saja nol semuanya. Dan terus nanti bisa kita lihat, dan modal operasional memang lebih kecil kalau di kolam tanah ya. Sekarang kita coba dulu untuk menghitung berapa sih keuntungan dari paket LBD ya, yang D4 nih saya bikin ya. Misalnya kan paket LBD D4 itu kita bikin aja dulu. Di tahap belajar itu saya cuma bolehkan 1000 ekor ya. Dia itu kan paket LBD-nya itu D4 itu kurang lebih sekitar 5 juta. Terus anggaplah biaya lain-lain, ongkos kirim dan pembangunan yang lain itu sekitar 2 juta. Jadi total biaya investasi itu kurang lebih sekitar 7 juta. Terus di sisi biaya operasional, anggap saja itu bibitnya misalnya contohnya sekian ya. Terus vitaminnya juga sudah nggak ada ya, karena kan sudah include. Di sisi pakannya kita atur seperti yang saya katakan tadi, kita atur. Dan di sini kelihatan bahwa untuk 1000 ekor ikan itu konsumsi pakan hariannya itu hanya sedikit ya. Nah, itu bisa dilihat udah langsung. Di bulan kedua juga begitu. Terus listriknya kita masukin ya, aerator misalnya D4 itu 175 watt 24 jam. Terus ada mesin pompa airnya 125 watt. Anggap saja 2 jam setiap hari hidupnya. Terus anggap ada lampu ya, lampu juga bisa kan. Terus sudah kita masukin, terus anggap biaya administrasinya 100.000, total biaya itu segitu dan terinput ke depan. Total biaya operasional itu kurang lebih sekitar 3 jutaan. Dan keuntungannya itu dalam satu periode itu bisa 6 juta lebih ya hasil penjualannya kotor ya. Terus ada 19 jutaan untuk per tahunnya. Nah margin keuntungan laba bersihnya itu selama 1 tahun itu kurang lebih sekitar 9.527.000 atau 700-an ribu setiap bulannya. Itu dengan harga pokok penjualannya itu kurang lebih sekitar 12.000 rupiah ya. Dan ini masih bisa ditekan ya dengan harga bibit dan yang lain-lain ya, bisa kita setel lagi di pakannya. Nah jadi memang keuntungannya juga sangat lumayan ya kalau misalnya ini kita seriusin gitu. Nah item-item ini nanti yang akan kita targetin. Jadi yang kedua kan misalnya 1.500 ekor setelah mahir ya, dia kan naik lagi gitu, jumlahnya naik lagi, keuntungannya bisa dilihat, cek lagi. Dan semakin kecil juga biaya HPP-nya. Nah begitu ya tipsnya ya. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bedah lagi ya, seperti contohnya ini ya di tab pakan ya. Kita harus memang rumusan konsumsi pakan ini memang ada asalnya ya. Jadi memang nanti akan saya tuangkan dalam satu video ya, ketepatnya itu sih video yang ketiga ya, video series yang ketiga. Nanti ini kan saya ulas, saya kupas tuntas. Terus rencana juga saya akan mengadakan live streaming yang khusus untuk diskusi tentang bisnis budidaya ikan nila ini. Seperti apa yang kalian alami, bisa tukar pendapat terus ya. Dan kalian juga bisa langsung tanya di live streaming itu, sehingga saya bisa langsung jawab. Dan tentunya kalian harus memiliki file ini. Nah file ini hanya saya kirimkan untuk kawan-kawan yang sudah gabung. Mohon maaf ya, memang konsekuensinya ketika saya membuat channel ini ada tombol gabung, harus ada yang lebih dari yang subscriber saja ya. Jadi gabung ini nggak mahal kok ya, kalian tinggal cek di tombolnya itu ada di fitur di channel saya ya, kalian tinggal klik. Nanti juga harganya juga sangat murah sekali ya, masih lebih mahal lagi rokok yang merusak paru-paru kalian dan janin ya dibandingkan dengan gabung di channel Bang Gulo dengan semua manfaat nanti.
Manfaatnya itu salah satunya itu adalah membedah usaha kalian ya, mencoba mencari solusi seperti apa caranya supaya kita itu bisa untung, sama-sama untung dan sama-sama sukses ya. Dan saran saya itu sesuaikan dengan kemampuan kalian, jadi nggak usah dipaksain ya. Jadi siapapun yang bergabung di channel Bang Gulo itu sudah pasti akan bisa ikut diskusi, live streaming, serta membedah lebih dalam tentang analisa yang saya buat ini. Kita simulasikan sesuai dengan keadaan kalian. Dan tentunya nanti butuh persiapan ya, saya lagi nyiapin seperti apa caranya nanti. Nah, satu lagi juga mau saya sampaikan buat kawan-kawan ya, bahwa budidaya ikan nila yang saya lakukan ini, kalian bisa lihat itu di YouTube ini semuanya ya. Dari kolam beton 1 hingga sebanyak ini kolam saya, itu semua ada di YouTube. Jadi kalian bisa lihat seperti apa perjuangan saya itu meniti dari satu kolam hingga banyak kolam. Dan semua yang saya rasakan, baik itu enaknya, baik itu sakitnya, itu saya tuangkan di YouTube. Jadi memang mutlak semua apa yang saya sampaikan ke kawan-kawan, baik di dalam analisa ini atau di video-video lain, itu memang mutlak apa yang saya rasakan, apa yang terjadi dengan saya ya. Jadi memang kalau dibilang objektifnya itu memang jelas ya. Dan sehingga tidak teoritis ya, kalau saya lebih ke praktek. Apa yang saya rasakan ya itu yang saya sampaikan ke kalian. Dan mudah-mudahan untuk dari sisi baik enggak yang saya sampaikan ya, kalian bisa lihat dari perkembangan bisnis yang saya lakukan ya, dari perkembangan kolam-kolam saya hingga sebanyak ini, itu juga tidak lepas dari perjuangan yang saya lakukan. Jadi itulah yang saya bagikan kawan-kawan agar kawan-kawan juga bisa ikut sukses ya. Memang saya belum sukses, kita ini masih pemula, tapi setidaknya sudah berkembang dari tahun yang lalu hingga hari ini ketika saya buat video ini ya. Dan kalian juga harus ingat bahwa background saya ini bukan dari peternakan ya, atau dari perikanan. Saya ini memang mutlak orang yang hobi ikan, terus saya tuangkan dengan ilmu manajemen yang saya punya, akhirnya lah terjadi seperti ini. Jadi memang saya ini dari basicnya itu basic yang berbeda dengan kawan-kawan yang mungkin membudidayakan ikan ya. Jadi semua pengalaman saya itu saya tuangkan di sini, semoga memberi inspirasi. Dan terutama di saat-saat COVID seperti ini ya, sangat susah sekali untuk mencari pekerjaan tetap, sangat susah sekali mencari segmen usaha yang benar. Dan salah satunya caranya itu ya bekerja sendiri ya di rumah, terus kita buat kolam kecil hingga besar seperti saya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya, dimulai dari kolam kecil bisa jadi ratusan kolam ya. Baiklah kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video-video lain ya. Buat kawan-kawan yang sudah berniat untuk serius budidaya ikan nila, kalian bisa tekan tombol gabung di channel saya, dan kalian akan mendapat manfaat-manfaat seputar bisnis budidaya ikan nila. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila saya yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.